Kisah silsilah kerajaan Tamiang, yang bersumber dari luar daerah Tamiang, KVB. Kisah ini dimulai dari dinasti yang dikenal dengan dinasti Ganda. Dinasti ini berkedudukan di Bandar Serang Jaya, yang merupakan pelarian dari Kepulauan Bintan. Kala itu, Kerajaan Melayu Raya, yang berpusat di Bandar Pirus, Kepulauan Bintan, mendapat serangan dari Kerajaan Sriwijaya, menyebabkan terjadinya perpindahan bangsa Melayu secara besar-besaran. Mulanya Tan Ganda berkuasa di Serang Jaya tahun 990 Masehi. Ada 5 keturunannya yang berkuasa, yaitu 1. Tan Penuh, 1023 sampai 1044 Masehi. 2. Tan Kelat, 1044 sampai 1088 Masehi. 3. Tan Indah, 1088 sampai 1122 Masehi. 4. Tan Banda, 1122 sampai 1150 Masehi. 5. Tan Penok, 1150 sampai 1190 Masehi. Pada tahun 1024 Masehi, Bandar Serang Jaya diserang oleh Raja Indra Kola I. Pada masa itu pemerintahan masih di tangan Tan Ganda. Penyerangan itu mengakibatkan Bandar Serang Jaya hancur, dan Tan Ganda tewas, sedangkan anaknya, Tan Penok berhasil melarikan diri. Tan Penok bersama rakyatnya terus berlari menyisiri sungai Simpang Kanan. Maka sampailah di sebuah daerah Batu Karang, dan dibangunlah kerajaan di sana dengan nama Kerajaan Batu Karang. Sedangkan lokasi sekarang dikenal Kampung Pangkalan namanya. Tan Penok sangat senang berburu, hingga pada suatu masa dalam perburuannya di hutan, ia mendapati seorang anak bayi. Menurut legenda, bayi tersebut berada di rumpun bambu, tanpa memakai baju, dan secara kebetulan, ada madu di atasnya yang menetes tepat di dalam mulutnya, serta dijaga oleh gajah putih. Walaupun berada di rumpun bambu, bayi itu tidak terkena gatal. Masyarakat pada masa itu menyebutnya dengan Te, yang berarti tidak, dan Mieng, artinya gatal, yang berarti tidak kena gatal atau kebal gatal. Maka bayi itu pun diangkat anaklah oleh Tan Penok. Orang-orang Tamiang menyebut bambu itu Bulog, sehingga anak tersebut lebih dikenal Pucok Bulog, yang lama-kelamaan tersebut Suloh. Selain legenda, Tarikh Perlak menyebutkan kalau Pucok Suloh itu bernama Merah Gajah, yang bergelar Panglima Pucok Suloh, anak dari Sultan Muhammad Amin Syah, Sultan Perlak ke-6. Tan Penok merupakan raja terakhir yang berkuasa dalam dinasti Ganda, karena dia tidak memiliki anak kandung sebagai penerusnya. Maka, sebelum Tan Penok mangkat, beliau berpesan agar tahta kerajaannya diserahkan kepada Pucok Suloh. Maka sekitar tahun 1190 Masehi, sebelum Tan Penok dikubur, Pucok Suloh diangkat menjadi raja, karena raja tidak boleh dikuburkan sebelum ada penggantinya. Dikarenakan Raja Pucok Suloh merupakan anak angkat, maka terputuslah nasab dinasti Tan Ganda. Tidak diketahui secara pasti sejak Pucok Suloh menjadi raja, Kerajaan Batu Karang berganti menjadi Kerajaan Tamiang. Dikisahkan dahulu kala, berdiri sebuah kerajaan Melayu yang dikenal dengan nama Tamiang. Raja Tamiang pertama adalah Raja Pucok Suloh, yang bertahta dari tahun 1190 sampai 1256 Masehi. Menurut silsilahnya, Raja Pucok Suloh adalah anak Sultan Perlak ke-6, yang
yang bernama Merah Gajah, dan bergelar Panglima Pucok Suloh. Merah Gajah memiliki saudara, yang bernama Merah Isyak. Setelah Raja Pucok Suloh mangkat, digantikan oleh putranya Popala. Raja Pucok Suloh dimakamkan di Pematang Durian. Raja Popala atau Pepala dilantik pada tahun 1256 Masehi sebagai Raja Tamiang kedua, yang bertahta menggantikan ayahnya memimpin negeri Tamiang. Setelah Raja Popala mangkat pada tahun 1278 Masehi, maka diangkatlah anaknya menjadi Raja Tamiang ketiga, Raja Po Dewangga Dewangsa, memerintah menggantikan Raja Popala, dan bertahta dari tahun 1278 sampai 1300 Masehi. Raja Po Dewangga memiliki dua orang anak, ialah Po Dinok dan Po Temo. Karena Po Dinok merupakan anak tertua, maka diangkatlah menjadi Raja Po Dinok, menggantikan tahta kerajaan Raja Po Dewangga. Sedangkan adiknya Po Temo diangkat menjadi Raja Muda Temo, yaitu sebagai Bantaraja. Raja Po Dewangga dimakamkan, namun kuburnya itu raib atau tidak kasat mata. Kuburnya berada di hutan dan dijaga oleh harimau. Raja Po Dinok diangkat menjadi Raja Tamiang keempat pada tahun 1300 Masehi. Pusat pemerintahan kerajaan Tamiang berada di Benua. Pada tahun 1330 Masehi, kerajaan Tamiang diserang oleh kerajaan Samudera Pasai di bawah perintah Sultan Mahmud. Penyerangan tersebut sebagai bentuk ekspansi Samudera Pasai, agar Tamiang tunduk ke kerajaan Samudera Pasai. Raja Po Dinok menolak untuk tunduk, dan lebih baik mati daripada menyerah. Maka terjadilah peperangan hebat antara pasukan Samudera Pasai dengan pasukan kerajaan Tamiang, di sebuah bukit daerah Sungai Liput. Peperangan itu menewaskan Raja Po Dinok dan seluruh keturunannya. Dalam sejarahnya, Raja Po Dinok mempunyai ilmu yang dikenal dengan nama rawa rontek. Jika dipotong maka akan tersambung kembali. Maka dikuburkanlah Raja Po Dinok di 3 wilayah yang berbeda, yaitu kubur tengah yang berbentuk seperti anak bayi, dan ada batu nisannya. Kepalanya di Sumedang, kakinya dikubur di Pangkalan dan dibuat batu arang. Setelah kerajaan Tamiang takluk pada kerajaan Samudera Pasai, maka Sultan Mahmud menunjuk Miftahuddin Filillah sebagai Raja Tamiang kelima, yang bergelar Raja Muda Sedia. Karena masih kecil sudah bersedia menjadi raja. Raja Muda Sedia merupakan anak dari Raja Muda Temo dan keponakan Raja Po Dinok. Sultan Mahmud mengawinkan Raja Muda Sedia dengan Putri Lindung Bulan, yang merupakan keponakannya, yaitu anak Sultan Ahmad. Raja Muda Sedia memerintah negeri Tamiang tahun 1330 Masehi, bersama dengan adiknya Raja Muda Sedinu sebagai mangku raja, dan kerajaan Tamiang harus membayar upeti pada kerajaan Samudera Pasai. Pada masa kerajaan Tamiang di bawah kekuasaan Raja Muda Sedia, lama-kelamaan kerajaan Tamiang bangkit, dan masyarakatnya hidup makmur. Ketika kerajaan Tamiang berada di kejayaannya, Benua menjadi kota yang ramai, dikunjungi para pedagang dari berbagai negeri. Hingga pada suatu hari, datanglah utusan dari Raja Jawa, Majapahit, yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada. Para utusan mengutarakan niatnya untuk meminang putri dari kerajaan Tamiang, untuk dipersembahkan kepada Raja Majapahit, ialah Hayam Wuruk. Pinangan itu ditolak oleh Raja Muda Sedia, maka murkalah Patih Gajah Mada. Maka terjadilah pertempuran antara tentara kerajaan Majapahit dengan pasukan kerajaan Tamiang.
Kekalahan berada di pihak Tamiang, dan istana kerajaan dibakar habis oleh tentara kerajaan Majapahit, sehingga kota Benua menjadi kota mati, dan rata dengan tanah. Sedangkan Raja Muda Sedia bersama Permaisuri, serta beberapa pasukan dapat melarikan diri. Ketika itu, Permaisuri Muda Sedia dalam keadaan mengandung, maka Permaisuri diantarlah kembali ke kerajaan Samudera Pasai, sedangkan Raja Muda Sedia memutuskan untuk bertapa. Di dalam pertapaannya itu, Raja Muda Sedia dikabarkan hilang atau raib, maka sisa pasukan kerajaan Tamiang diambil alih oleh Raja Muda Sedinu sebagai mangku raja. Setelah kerajaan Tamiang pulih kembali, maka Raja Muda Sedinu memimpin negeri Tamiang dari tahun 1352 sampai 1369 Masehi. Raja Muda Sedinu mempunyai dua anak, yaitu Po Malat dan Po Tuan Putri Bahian. Ketika Raja Muda Sedinu meninggal, maka dinobatkanlah Po Malat menjadi raja, yang kala itu masih kerajaan Tamiang. Setelah Raja Po Malat mangkat, digantikan oleh putranya, Po Kelabu Tunggal. Raja Po Kelabu Tunggal memerintah dari tahun 1412 sampai 1454 Masehi. Po Kandis dilantik menjadi Raja Tamiang ke-9 tahun 1454 Masehi, menggantikan ayahnya Raja Po Kelabu Tunggal. Raja Po Kandis memiliki seorang putra, yang bernama Po Garang, dan seorang putri, ialah Putri Pakam Dewi. Maka putra Po Kandis yang bernama Po Garang itu, dinobatkan menjadi Raja Tamiang ke-10. Pada tahun 1490 Masehi, dan Raja Po Garang tidak memiliki keturunan untuk meneruskan tahta kerajaannya. Raja Po Garang mengawinkan Pendekar Sri Mengkuta dengan adiknya, ialah Putri Pakam Dewi. Karena Pendekar Sri Mengkuta telah berjasa mendamaikan konflik yang terjadi kala Po Garang memerintah, maka itu Pendekar Sri Mengkuta dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Tamiang, menggantikan Po Garang. Sejak itu putuslah nasab dari Pucok Suloh dan turunan Tamiang. Karena Raja Pendekar ini berasal dari Tanah Alas, Gayo. Pada masa pimpinan Raja Pendekar Sri Mengkuta, pusat pemerintahan dipindahkan ke Pantai Tinjo. Raja Pendekar Sri Mengkuta dikaruniai dua putri, yaitu Putri Mayang Mengurai, dan Putri Seri Merun, dan seorang putra yang bungsu ialah Putra Tolut. Suatu ketika Raja Pendekar bersama Permaisuri dan rombongan sedang pergi berpiknik ke Kuala. Di perjalanan, Raja Pendekar mendapati ada sebuah kapal yang karam. Maka ketika mendekat, dilihatnya ada seorang anak yang terapung di atas papan pecahan kapal. Anak itu bernama Proom, dan datang dari Hindustan India. Raja Pendekar membawa Proom ke istana, dan diangkat anak dengan gelar Proom Syah. Ia masih remaja, walaupun demikian, sikap dan perilakunya menunjukkan kebijaksanaan yang amat bagusnya. Ketika Proom Syah dewasa, Raja Pendekar Sri Mengkuta mengawinkannya dengan putri pertamanya, ialah Putri Mayang Mengurai. Dan sementara itu, Po Gempa Alam Syah berangkatlah berlayar bersama rombongannya, dengan membawa surat-surat yang berisi silsilah. Po Gempa Alam Syah merupakan anak Po Menan, adalah masih keturunan Raja Muda Sedia dengan Putri Samudera Pasai. Jadi dilihat dari silsilah, Po Gempa Alam Syah merupakan keturunan yang kelima, setelah Raja Po Mala jadi Po Alam, Po Midin, dan Po Menan. Satu masa ketika itu abad ke-17, kehidupan masih buta huruf,
Namun keluarga kerajaan sangat menjunjung tinggi nasab mereka, maka ada juru tulis istana yang akan mencatat dan menjaga nasab kerajaan. Maka diketahui Pogempa Alamsyah bahwa ia sebenarnya keturunan dari kerajaan Tamiang dan harus kembali ke tanah pusakanya. Sesampainya mereka itu di Tamiang, menuju ke istana kerajaan Batu Karang dan menyerahkan surat-surat itu yang menyatakan bahwasanya Pogempa Alamsyah adalah keturunan Raja Muda Sedia. Melihat itu semua, karena kebijaksanaan Raja Pendekar, akhirnya Raja Pendekar mengawinkan Pogempa Alamsyah dengan putri keduanya, yaitu Putri Sri Merun. Kemudian memberikan wilayah kepada masing-masing menantunya, di mana Proomsyah di daerah Menanggini, sedangkan Pogempa Alamsyah di daerah Benua, bekas wilayah kerajaan moyangnya Raja Muda Sedia dahulu. Benua itu diberi nama Benua Tunu, dalam bahasa Tamiang. Tunu artinya bakar, yang berarti benua yang pernah dibakar. Sejak itu, karena Pogempa Alamsyah merupakan turunan sebenarnya dari Raja Tamiang terdahulu, maka dijadikanlah sebagai Raja Muda di Benua Tunu tahun 1558 sampai 1588 Masehi, sedangkan Proomsyah duduk di Menanggini sebagai kerajaan Karang di tahun yang sama 1558 Masehi. Kala itu Raja Pendekar Sri Mengkuta masih hidup. Baik Proomsyah maupun Raja Muda Pogempa Alamsyah harus tunduk ke kerajaan Tamiang sebagai pusat kerajaan. Setelah Raja Pendekar Sri Mengkuta meninggal, digantikan oleh Proomsyah. Karena kala itu putra Tolut masih kecil, namun setelah putra Tolut dewasa juga tidak diangkat menjadi raja. Hal ini karena Proomsyah sudah mengatur strategi, di mana putra Tolut hanya menjadi datuk 4 suku. Sejak itu keturunan datuk 4 suku mendapat gelar Oka, yang berarti keturunan datuk 4 suku, yang masih keturunan keluarga kerajaan. Sementara Raja Muda Pogempa Alamsyah masih tetap tunduk ke kerajaan Tamiang sebagai pusat pemerintahan. Setelah Proomsyah mangkat, digantikan oleh putranya, Raja Tan Pesinah. Raja Tan Pesinah bertahta dari tahun 1590 sampai 1624 Masehi. Raja Tan Pesinah memiliki 2 orang putra, yang diberi nama Tan Mudin, Syarifuddin, dan Tan Nanjo. Setelah Raja Tan Pesinah mangkat, digantikan oleh putra tertuanya Raja Tan Mudin. Sedangkan Raja Nanjo sebagai Bantaraja memutuskan untuk pergi ke Giging Sigli dan menetap di sana. Raja Tan Mudin tidak memiliki anak sebagai penerus tahta. Maka ketika Tan Mudin meninggal, dijemputlah Raja Nanjo yang berada di daerah Giging Sigli. Kemudian diangkatlah putra Raja Nanjo yang bernama Tan Kuala sebagai raja menggantikan kedudukan Tan Mudin. Tan Kuala berkuasa dari tahun 1662 sampai 1669 Masehi untuk kerajaan Tamiang, lalu mangkat pada tahun 1699 Masehi, masa kejujuran Karang. Dan sementara itu, Raja Muda Pogempa Alamsyah yang telah mangkat pada tahun 1352 Masehi, digantikan oleh putranya, Raja Muda Pobanda, sebagai Raja Benua Tunu kedua. Raja Muda Pobanda memerintah dari tahun 1558 sampai 1629 Masehi. Setelah itu digantikan oleh putranya Raja Muda Poperum sebagai Raja Benua Tunu ketiga tahun 1629 Masehi. Setelah Raja Muda Poperum mangkat,
yakni pada tahun 1669 Masehi, digantikan oleh putranya, Raja Poinita. Dikisahkan awal mula pecahnya kerajaan Tamiang. Satu peristiwa menyebutkan tahun 1669 Masehi, terjadi pemberontakan dari pihak kerajaan Benua Tunu. Masa itu rajanya Poinita menolak untuk tunduk ke Karang, yang saat itu rajanya Tan Kuala. Raja Poinita tidak punya alasan mengapa ia harus tunduk ke Karang. Padahal ia sendiri keturunan kerajaan Tamiang, dari Raja Muda Sedia, sedangkan Tan Kuala, keturunan India dari Proomsyah. Kehendak Poinita didukung rakyatnya, maka terjadilah perang saudara. Maka Raja Poinita menghadaplah ke kerajaan Samudera Pasai, untuk meminta mendamaikan perseteruan dirinya dengan Tan Kuala, yaitu antara kerajaan Benua Tunu dengan kerajaan Karang. Pada masa itu Sultan yang berkuasa di kerajaan Samudera Pasai adalah Sultan Nasri Alam Safiatuddin Syah, Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Syah, anak dari Iskandar Muda. Sultan Nasri Alam Safiatuddin Syah memerintah dari tahun 1641 sampai 1676 Masehi, menggantikan suaminya, ialah Sultan Iskandar Sani. Mendengar penjelasan dari Raja Poinita, Sultan Nasri Alam Safiatuddin Syah memerintahkan untuk memanggil Raja Tan Kuala untuk menghadap. Maka menghadaplah Tan Kuala kepada Sultan Sri Alam Safiatuddin Syah. Ketika sedang dalam perundingan, ada satu kejadian di mana gajah peliharaan sultanah mengamuk. Maka secara sigap Poinita melawan gajah itu. Gajah yang besar itu disentakkan ekornya oleh Poinita. Telentanglah gajah itu. Jadi terheran-heranlah orang-orang pada saat itu, menyaksikan kuatnya orang Tamiang itu. Sejak itu diambillah keputusan bahwa masing-masing akan diberikan kerajaan. Untuk Raja Tan Kuala akan berkuasa di kerajaannya yang diberi nama Kejujuran Karang, untuk wilayah Sungai Simpang Kiri. Dan untuk Raja Poinita akan berkuasa di kerajaannya yang diberi nama Kejujuran Muda, untuk wilayah Sungai Simpang Kanan. Kedua kerajaan sama-sama mendapat cap sikureng atau hak tumpang gantung dari Raja Kerajaan Aceh. Sejak itu, tahun 1669 Masehi, Kerajaan Tamiang resmi terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kejujuran Karang dan Kejujuran Muda, sedang nama Tamiang hanya dalam kurung saja.